Ya, sejalan dengan program energi baru terbarukan, pemerintah pun mengeluarkan peta jalan pengembangan kendaraan berenergi listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana target dari pengembangan kendaraan listrik ini sebenarnya? Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Ya, kita akan cermati bagaimana target dari pengembangan mobil listrik di tahun 2020 sampai dengan 2030. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat di tahun 2020 dari sisi pengembangan mobil listrik itu sudah mencapai sekitar 309 unit. Kemudian ditargetkan lebih jauh lagi sampai tahun 2025 mencapai 4.227 unit kendaraan listrik, dan di tahun 2030 bahkan ditingkatkan hampir bisa dikatakan 3 kali lipat, ya, 12.255 unit mobil listrik. Ini adalah target yang sudah dicanangkan atau coba diwujudkan begitu ya oleh pemerintah dalam artian dari Kementerian Perindustrian. Ya, pemirsa, target dari peningkatan jumlah kendaraan listrik yang beredar saat ini tentu sejalan dengan kebijakan pengembangan ekosistem kendaraan berbasis listrik yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dan saat ini pun Kementerian Perindustrian juga tengah menyusun aturan terkait dengan spesifikasi, kemudian peta jalan, serta TKDN atau kandungan dalam negeri yang juga akan digunakan dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik untuk semakin memuluskan pelaksanaan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ya, lantas apa sebenarnya dari target jangka panjang proyek kendaraan listrik ini? Dan kita akan simak kembali dalam infografis selanjutnya. Ya, bisa Anda saksikan kembali, ini adalah target dampak positif dari proyek mobil listrik di tahun 2030 yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Yang pertama, ada penghematan devisa hingga 1,8 juta dolar Amerika. Kemudian ada pengurangan impor bahan bakar minyak yang tadi sudah kita bahas bersama dengan Mangi, ini mencapai 77.000 barrel oil per day. Dan selanjutnya ada penurunan kadar karbon dioksida di Indonesia. Tentu ini sangat bermanfaat sekali untuk kebersihan, kemudian udara yang lebih bersih lagi sekitar 11,1 juta ton. Ya, target-target tersebut ini juga menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem kendaraan listrik juga diharapkan berdampak positif dalam jangka panjang, terutama terhadap keuangan negara, kemudian ketahanan energi nasional. Dan hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi secara bertahap ini penggunaan bahan bakar fosil seperti yang juga telah dilakukan oleh sejumlah negara. Nah, pemirsa, pengembangan mobil listrik juga mendorong perusahaan BUMN untuk mengembangkan salah satu industri pendukung mobil listrik, yakni baterai. Ya, BUMN apa saja nih yang akan ikut serta dalam program ini? Kita akan simak kembali informasinya berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah konsorsium gabungan dari perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang terkait dengan pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Kita lihat apa saja. Ada MindID atau Mining Industry Indonesia, kemudian ada PT Pertamina Persero, ada perusahaan listrik negara, kemudian Antam. Jadi ini adalah 4 BUMN yang akan terlibat langsung dalam pembuatan, pengadaan, dan juga distribusi khususnya untuk baterai kendaraan mobil listrik di Indonesia yang ditargetkan juga ini sampai tahun 2030 bisa berjalan dengan baik. Ya, adapun gabungan dari keempat BUMN tersebut bernama Indonesia Battery Holding, dan dalam pelaksanaan proyeknya akan bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan, yakni LG Energy Solutions. Ya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa nilai rencana investasi proyek ini mencapai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dan menurut rencana, pabrik baterai kolaborasi antara konsorsium BUMN dengan LG akan berlokasi di kawasan industri terpadu di Batang, Jawa Tengah. Ya, lantas apa saja kendala yang masih membayangi dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia? Kita akan simak berikut ini.
Ya, kita akan lihat ini adalah beberapa tantangan ya, kalau kita sebut ini sebagai tantangan dibandingkan dengan kendala begitu dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Yang pertama memang apa? Belum ada regulasi yang baku yang diterbitkan oleh pemerintah, dan ini masih akan terus digodok ya sampai kita menemukan win-win solution antara pemerintah, kemudian pelaku usaha yang mengembangkan kendaraan listrik dan juga infrastrukturnya. Kemudian ada supply pasokan listrik yang masih minim. Ini juga masih ada pekerjaan rumah yang tengah dikembangkan juga oleh pemerintah. Kita tahu PLN juga sudah mengembangkan SPLU juga. Ini stasiun pengisian listrik umum di beberapa lokasi, di mana kita juga sudah melihat banyak di jalan kendaraan-kendaraan listrik yang sudah beroperasi atau digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian kita lihat ada pengolahan limbah baterai yang belum memadai. Ini tentu harus menjadi concern utama, terutama terkait dengan lingkungan hidup kita begitu, di mana karena kandungan yang berbahaya dari baterai-baterai yang sudah digunakan tentu harus diolah, melakukan recycle yang baik begitu, sehingga tidak akan membahayakan lagi lingkungan dan tentunya kita sebagai manusia yang menggunakan juga baterai untuk kendaraan listrik. Dan kita lihat selanjutnya, kendala dari pengembangan ataupun tantangan mobil listrik adalah harga unit mobil yang masih mahal. Ya, kaitannya dengan teknologi, karena teknologi ini belum bisa dikatakan tersebar secara masif, kemudian masih terus berkembang sehingga masih membutuhkan dana untuk riset, kemudian pengembangan, sehingga pada saat ini ditawarkan kepada konsumen harganya pasti masih tinggi. Dan seiring dengan berjalannya waktu pemirsa, kita tentu berharap segala kendala dan tantangan yang membayangi dari pengembangan ekosistem mobil listrik tersebut bisa teratasi agar tujuan jangka panjang seperti yang disampaikan dalam pemaparan sebelumnya bisa tercapai dengan maksimal. Baik pemirsa, demikian update dari pengembangan energi baru terbarukan, kemudian penggunaan dan rencana pemerintah untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan kami akan kembali di segmen berikutnya dengan sejumlah informasi menarik lainnya.